Pernahkah Anda membaca berita utama tentang dua perusahaan raksasa yang berseteru hebat? Mereka saling lempar ancaman somasi di media, lalu tiba-tiba semuanya senyap. Yah, masalahnya seolah menguap begitu saja. Betul, menguap tanpa pernah masuk ke ruang pengadilan publik. Pasti Anda pernah bertanya-tanya bagaimana orang-orang dengan nilai sengketa miliaran atau bahkan triliunan rupiah menyelesaikan masalah mereka secara diam-diam. Sangat rahasia. Selamat datang di penelusuran mendalam kita hari ini. Kita akan membongkar sebuah dunia yang sangat jarang tersorot kamera. Sebuah ekosistem hukum di mana bisnis bernilai fantastis diselamatkan atau justru dihancurkan jauh di balik pintu tertutup. Dan panduan utama kita untuk membedah dunia rahasia ini adalah sebuah kajian komprehensif dari Dr. R.M. Gatot P. Sumartono. Judulnya, Mengenal Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Misi eksplorasi kita hari ini sangat jelas. Yaitu membongkar rahasia manuver para profesional level atas, kan? Tepat sekali. Tujuannya agar Anda memiliki pemahaman strategis tentang resolusi konflik di dunia nyata. Karena begitu Anda masuk ke arena profesional, strategi penyelesaian masalah itu jauh lebih kompleks dari sekedar ancaman kita bertemu di pengadilan. Sangat kompleks. Kita akan melihat senjata-senjata tak kasat mata yang digunakan para pengusaha, mulai dari negosiasi, mediasi, konsiliasi, hingga ruang yang paling eksklusif dan ditakuti, yaitu arbitrase. Oke, mari kita urai ini. Sebelum kita mendobrak masuk ke ruang-ruang tertutup para konglomerat itu, kita harus memahami anatomi dari konflik bisnis itu sendiri. Akarnya dulu ya. Ya, akarnya. Kita semua tahu bahwa sengketa itu berakar dari perbedaan interpretasi. Mungkin soal klausul kontrak yang ambigu, atau kegagalan pengiriman barang. Tapi ketika kita melihat skala korporasi, dampaknya menjadi sangat masif. Skalanya berubah drastis. Sengketa ini tidak lagi sekedar masalah individu berhadapan dengan individu seperti urusan warisan, kita berbicara tentang pengelompokan yang lebih besar. Misalnya, individu yang melawan mesin raksasa berbadan hukum. Contohnya masalah ketenagakerjaan. Tepat, seperti buruh yang menggugat kebijakan pesangon sepihak dari pabrik multinasional. Atau yang skalanya lebih epik lagi, sengketa murni antar badan hukum, di mana perusahaan penyuplai menggugat perusahaan teknologi karena pelanggaran hak paten. Yang menarik di sini adalah ketika perselisihan antar raksasa ini memanas dan siap meledak, pengadilan resmi kenegaraan justru menjadi tempat yang paling dihindari. Dihindari, padahal itu tempat mencari keadilan. Rela membayar pengacara termahal sekalipun hanya untuk memastikan kasus mereka tidak pernah menginjakan kaki di pengadilan negeri. Itu sangat masuk akal kalau kita melihat realitas di lapangan. Waktu adalah musuh terbesar dalam bisnis, kan? Sangat. Dan sistem peradilan konvensional itu memakan waktu. Sebuah kasus bisa berjalan bertahun-tahun hanya untuk melewati pengadilan tingkat pertama. Kalau ada yang tidak puas, mereka banding ke pengadilan tinggi. Masih ada celah. Mereka kejar sampai kasasi. Selama proses berlarut-larut itu, aset bisa dibekukan. Betul. Operasional terhenti. Ketidakpastian ini benar-benar membunuh valuasi perusahaan di mata investor. Dan ada faktor privasi. Di dunia bisnis, privasi adalah segalanya. Sifat pengadilan kenegaraan itu terbuka untuk umum. Siapapun bisa duduk di kursi pengunjung. Termasuk kompetitor bisnis. Nah, itu yang paling berbahaya. Bayangkan jika sengketa tersebut melibatkan rincian kelemahan arus kas internal perusahaan atau formula rahasia produk. Begitu dokumen pengadilan dibacakan, rahasia dagang itu menjadi rahasia umum. Reputasi puluhan tahun hancur dalam satu liputan media. Harga saham bisa anjlok sebelum hakim mengetukkan palunya. Dan ada satu realitas lagi soal pengadilan umum yang bikin pengusaha frustrasi. Latar belakang para hakimnya. Maksudnya hakim generalis? Ya. Di pengadilan negeri, seorang hakim itu generalis. Mereka dilatih memahami spektrum hukum yang sangat luas, dari pencurian ayam hingga sengketa tanah. Tiba-tiba, hakim yang sama harus memutus sengketa bisnis modern yang luar biasa teknis. Padahal sengketa bisnis bisa sangat rumit. Coba Anda bayangkan, seorang hakim perdata disodori dokumen sengketa kerumitan algoritma dalam perbankan derivatif. Sangat berisiko menyerahkan nasib triliunan rupiah kepada seseorang yang tidak memahami detail teknis industrinya.
Ketakutan-ketakutan fundamental itulah yang memaksa dunia bisnis menciptakan jalur pelariannya sendiri. Secara formal, dari sumber yang kita bahas, ini dikenal sebagai alternatif penyelesaian sengketa atau APS. Jalur di luar pengadilan. Betul. Filosofi dasar APS ini adalah mencapai win-win solution lewat musyawarah untuk mufakat. Orientasinya bukan mencari pemenang mutlak dan membinasakan pihak lawan. Tapi mencapai win-win solution di tengah ego para CEO ini tidak mudah. Dari catatan Dr. Gatot, sistem APS ini punya 5 kunci sukses ya? Ya, 5 key success factors. Pertama, sengketa masih dalam batas wajar. Artinya para pihak masih mau bertemu. Kedua, harus ada komitmen kuat dari para pihak untuk selesai. Kalau mereka sudah saling serang secara personal, itu sudah gagal dari awal. Tepat. Faktor ketiga adalah keinginan mempertahankan keberlangsungan hubungan bisnis. Tahun depan mungkin mereka harus kerjasama lagi. Keempat, keseimbangan posisi tawar. Ini penting, tidak boleh ada raksasa yang mengintimidasi pihak kecil di meja perundingan. Kalau ada intimidasi, sudah bukan musyawarah namanya. Dan faktor kelima, yang paling mereka cari, proses pribadi dan hasil yang sangat rahasia. Nah, mari kita bahas macam-macam APS ini. Instrumennya kan ada beberapa tingkatan. Tingkatan pertama itu negosiasi. Ini bentuk paling dasar. Ya, diskusi langsung tanpa pihak ketiga. Dua belah pihak berhadapan, tawar-menawar, sampai mencapai titik temu. Murni mengandalkan seni komunikasi. Tapi ego sering membuat negosiasi menemui jalan buntu. Saat itulah eskalasi naik ke level mediasi. Di sini, mereka membawa pihak ketiga, si mediator. Betul, pihak ketiga yang netral. Tapi ingat, mediator ini tidak punya wewenang mengambil keputusan. Dia hanya fasilitator penengah. Lalu, bagaimana kalau posisinya sangat kaku? Mereka beralih ke konsiliasi. Mirip mediasi, melibatkan pihak ketiga yang netral, yaitu konsiliator. Tapi konsiliator punya wewenang lebih besar. Dia bisa mendorong atau memaksa kerjasama dan menawarkan alternatif solusi spesifik. Bisa dibilang mediasi yang otoritatif? Benar sekali. Itu pemisahan konsep yang sangat cerdas sebenarnya. Sayangnya, kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 di Indonesia, pengaturannya cukup kacau. Kekosongan regulasi sering jadi bumerang. Sangat mengejutkan. UU ini mencoba mengatur, tapi batas operasionalnya kabur. Coba kita lihat pasal 6 ayat 2. Di sana diwajibkan penyelesaian lewat pertemuan langsung dalam waktu maksimal 14 hari. Pertemuan langsung itu definisinya luas sekali hari ini. Itu dia. Apakah harus tatap muka fisik? Bagaimana kalau CEO-nya di Jakarta dan mitranya di London? Boleh lewat Zoom atau surel? Undang-undang itu dibuat tahun 99, belum mengantisipasi teknologi. Benar. Dan kapan argo 14 hari itu mulai dihitung? Apakah sejak kirim email pertama atau saat duduk bareng makan siang? Kekurangan detil dalam pasal ini justru menimbulkan subjektivitas dan kebingungan dalam praktek hukum. Pengacara bisa dengan mudah mencari celah untuk membatalkan proses dengan dalih prosedur 14 harinya cacat. Disinilah bagian yang sangat menarik. Ketika negosiasi macet, mediasi gagal dan undang-undang penuh celah, para raksasa bisnis menarik kartu truf terakhir mereka. Ruang pengadilan swasta? Arbitrase. Berasal dari bahasa Latin arbitrare, yang berarti menyelesaikan menurut kebijaksanaan. Ini bukan lagi soal win-win solution. Arbitrase berujung pada keputusan win-lose, menang atau kalah, dan sifatnya final serta mengikat. Tapi kita harus ingat, arbitrase hanya untuk sengketa perdagangan atau perdata, di mana haknya dikuasai penuh oleh para pihak. Jadi kasus perceraian tidak bisa ya? Jelas tidak bisa. Perceraian atau pidana itu menyangkut ketertiban umum, tidak bisa dibawa ke arbitrase. Dan yang unik, arbiter bisa memutus berdasarkan pilihan hukum formal atau menggunakan prinsip ex equo et bono. Prinsip keadilan dan kepatutan. Arbiter bisa mengesampingkan kekakuan pasal demi keadilan bisnis yang rasional. Kalau kita melihat fakta sejarahnya, ada ironi yang diangkat dalam sumber kita. Mengutip pemikiran Peter J. Burns. Terkait hukum kolonial. Betul. Sebelum 1999, arbitrase kita diatur oleh hukum kolonial Belanda, seperti RV dan HIR. Sungguh ironis bahwa setelah perjuangan panjang bangsa Indonesia untuk merdeka, identitas sistem hukum penyelesaian sengketanya justru dibentuk secara asli oleh ide-ide Belanda dari Eropa daratan. Bukan oleh kepribumiannya sendiri. Warisan sistemik yang sudah mendarah daging. Tepat. Tapi terlepas dari sejarah kolonialnya, pengusaha memuja sistem ini.
Kelebihannya sangat banyak, sangat cepat, karena tanpa proses banding atau kasasi. Rahasia terjamin. Dan ini yang paling disukai pengusaha. Mereka bisa memilih hakim atau arbiter mereka sendiri. Hakim yang spesialis. Iya, arbiter ini bisa berupa ahli perbankan, ahli leasing, atau ahli penerbangan. Jadi keputusan dibuat oleh orang yang benar-benar paham industrinya. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, euforia arbitrase ini sering menutupi kelemahan fatalnya. Ada paradoks di sini. Kelemahan fatal seperti apa? Pertama, arbitrase hanya berlaku efektif untuk pihak yang bona fide, pihak yang jujur dan kredibel. Karena kalau pihak yang kalah tidak mau patuh secara sukarela, mereka bisa bermanuver. Mencari celah ke pengadilan negeri untuk menunda eksekusi. Benar. Masalah kedua adalah eksekusi putusan arbitrase asing. Kalau Anda menang di Singapura, tapi aset lawan ada di negara asalnya, mengeksekusinya di negara pihak yang kalah itu birokrasinya sangat rumit. Karena proteksionisme lokal. Tepat. Dan kelemahan ketiga, tidak ada preseden hukum atau legal precedents. Karena sangat rahasia tadi. Iya, putusan-putusan brilian dari arbiter terbuang sia-sia di ruang tertutup. Tidak bisa dijadikan patokan untuk kasus serupa di masa depan. Ini bertentangan dengan asas similia similibus, di mana kasus serupa seharusnya diputus serupa. Selain itu ada dilema etika juga. Karena areanya sangat abu-abu tertutup kerahasiaan, sulit sekali mengawasi etika para pihak di dalamnya. Pengawasan publiknya nol? Ada contoh dari materi kita. Jika ada pengacara yang bertindak curang selama arbitrase, memalsukan dokumen misalnya, melaporkan pengacara itu ke organisasi profesi berarti membocorkan apa yang terjadi di sidang. Yang mana itu melanggar aturan kerahasiaan arbitrase itu sendiri. Buah si malakama. Arbiter juga rentan. Mereka punya akses informasi dari persidangan, walaupun dilarang menggunakan informasi orang dalam untuk keuntungan bisnis pribadi, praktiknya sulit dikontrol. Sangat sulit dibuktikan tanpa transparansi. Lalu, apa makna dari semua ini? Mengapa Anda perlu repot-repot memahami kerumitan negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase ini? Karena ini bukan sekedar ilmu hukum. Betul, ini survival skill di dunia kerja dan bisnis. Saat Anda membuat kontrak kerja atau kesepakatan bisnis, klausul penyelesaian sengketa di halaman terakhir bukanlah formalitas belaka. Itu penentu nasib Anda kelak. Memilih jalur yang tepat akan menentukan seberapa besar biaya yang Anda keluarkan dan apakah rahasia dapur Anda aman saat konflik melanda. Sebagai penutup, ada sebuah pemikiran provokatif dari materi ini yang perlu Anda renungkan. Silakan. Arbitrase memang didesain untuk menjadi rahasia, cepat dan tanpa preseden hukum. Namun, pikirkan ini. Jika semua sengketa bisnis terbesar, kesalahan fatal korporasi, dan malapraktik industri selalu diselesaikan secara diam-diam di ruang tertutup melalui arbitrase, Tanpa jejak? ya, tanpa jejak publik. Apakah kita sebenarnya sedang membiarkan terciptanya sistem keadilan bayangan? Sebuah sistem di mana masyarakat umum tidak pernah bisa belajar dari kesalahan perusahaan besar karena sejarahnya selalu dihapus demi kerahasiaan bisnis? Sebuah pertanyaan yang sangat menohok. Pasti membuat Anda melihat deretan gedung pencakar langit dengan cara yang berbeda. Di balik kaca-kaca tebal itu, ada sistem keadilan bayangan yang terus bekerja. Terima kasih sudah mengalokasikan waktu Anda untuk mengeksplorasi topik ini bersama kami. Teruslah kritis, perhatikan detail dalam setiap kontrak Anda, dan teruslah belajar.